Ya, melanjutkan yang tadi ke Pak Arianto tadi sempat terputus, Pak. Artinya begini, kalau pesan Kapolri apa, Pak, sebagai penasehat Kapolri juga? Mana yang mau didahulukan? Masyarakat mencari keadilan atau bagian dari institusi yang merasa dicemarkan oleh si masyarakat ini yang mau didahulukan? Ini ada dua sisi masalahnya, Pak. Masalahnya sekarang polisi kan lagi disorot nih, karena dianggap polisi itu kurang melayani publik, gitu kan. Nah, Pak Kapolri sekarang genjot, publik harus dilayani gitu ya. Kalau ada supaya langsung lapor kepada saya lewat apa medsos dan sebagainya, kita akan tanggapi itu kan. Itu semangat polisi setelah gitu ya. Merasa terdesak kemarin itu karena kasus Sambo kan kita babak belur ya gitu. Terpuruk lah ya, Pak. Itulah semangat polisi untuk bisa segera memperbaiki citra polisi ya. Harus teorinya ya itu harus melaksanakan itu. Memberikan pelayanan cepat kepada. Tapi kan kejadian tahun berapa, Pak? Kan 2019 kan gitu. Nah, ini sisa daripada yang lalu kan gitu kan. Tapi di sisi lain sementara polisi itu sedang ingin mengembalikan citra, memperbaiki citra. Kan kita kan nggak enak dong kalau direcokin dengan kayak gitu tadi. Dengan seperti hashtag yang kayak gitu, apalagi dari anggota polisi sendiri kan itu. Jadi sekarang sayangnya, Pak ya, TikTok itu menyebut ada yang masuk dalam unsur pidananya, dia menyebut orang yang dicemarkan kan, 3 orang itu, sehingga dia bikin laporan. Nah ini 3 orang polisi itu walaupun polisi, kan dia masyarakat juga kan, kan dia anggota yang dirugikan, dia bisa lapor. Tapi kan ada laporan ke Propam nih Pak Arianto ya, kalau berdasarkan pernyataan. Itu saya sampaikan tadi ya. Ini kan orang ini setidaknya 3 orang ini di medsos yang sudah disebut. Dulu pasti sudah diperiksa Propam. Sudah diperiksa. Makanya itu tadi. Tapi tadi dikatakan Pak Arianto bahwa memang sudah ada mediasi, tapi justru mediasi itu tidak membuahkan hasil keadilan bagi Ibu Erna. Ini kan kasus kan 2 tahun yang lalu yang terjadi, yang sekarang diunggah ini, itu kayak gitu, itu kondisi yang lama ya. Saya tidak menutup kemungkinan ya. Yang kayak gitu banyak, Pak, banyak. Contoh Alvin Lee itu, kan saking keselnya gitu kan, gitu. Dan saya kira banyak juga masyarakat yang masih kayak gitu. Nah ini yang juga menjadi perhatian polisi ya, kita nggak boleh menafikan itulah, kita harus aware kan gitu kan dengan itu dan menghargai medsos. Tapi di sisi lain yaitu tadi jangan sampai kebablasan yang dengan cara yang merugikan itu, sehingga dia sendiri ibu itu saya kira ya karena kekurang pahamannya itu ya, saling jengkelnya dia bikin TikTok, dipikirnya akan salah menafsirkan arahan polisi kali Pak, mungkin Pak? Enggak, dia tadi kan Pak Arianto nyebut kan Pak Kapolri juga minta masyarakat ya di medsos begitu kan. Ibu itu kan menggali lubang sendiri. Polri adalah sahabat Kapolri katanya. Ada pernyataan itu ya? Pak Kapolri kan mengatakan gitu. Saya akan terima kritik itu ibarat obat lah, pahit tapi harus kita terima kan gitu. Saya lebih senang dikasih obat daripada gula yang mencelakakan kan gitu. Tapi Bang Rapen, sudah adakah kan sebelumnya ada mediasi di tahun 2019-2020? Tapi untuk saat ini sebelum Bu Ernawati ditersangkakan sudah ada mediasi juga belum antara tiga polisi tersebut dengan Ibu Erna? Jadi kan karena nggak ada kunjung keadilan, jadi sekitar bulan November itu beliau ke Jakarta dan saya dikasih kuasa lah bulan November 2022. Nah kemudian akhirnya karena belum ada jawaban terhadap laporan propamnya, ya kan kurang lebih ada 3 laporan propam itu. Lalu kemudian belum lagi ya laporan propam itu kan terkait kode etik dan penanganan LP pembunuhan Ibda Sangkala itu kan yang dilaporkan oleh Ernawati. Jadi saya surati lah itu ke Kadip Propam, tembusan ke Kapolri, ya kan. Nah kemudian bulan Februari 2023 itu ada jawaban, dilimpahkan ke Polda Sulsel, Propam Polda Sulsel, kan. Lalu kemudian Propam Polda Sulsel sudah memberitahukan kepada saya bahwa akan diadakan bahasanya gini, merekomendasikan Wasidik untuk melakukan gelar perkara khusus terhadap LP pembunuhan yang dilaporkan Ernawati. Nah, itu sudah ada arahan seperti itu. Tapi makanya saya bingung, waktu konferensi pers Polda Sulsel kemarin, katanya sudah dihentikan perkara laporan pembunuhannya Bu Ernawati. LP-nya Bu Ernawati sudah dihentikan? Dihentikan, kan begitu kalau nggak salah kemarin konferensi persnya Polda kan, dihentikan katanya. Ada missing link ya di sini berarti ya? Ya, nah saya khawatir begini, ini karena udah mau gelar perkara khusus, langsung ditersangkakan ITE-nya. Arahan yang sebelumnya itu sudah dijalankan nggak oleh internal? Belum. Jadi bahasa Propam Polda Sulsel itu, tadi itu ya merekomendasikan Wasidik untuk melakukan gelar perkara khusus. Itu nggak dijalankan berarti?
Belum ada Kita nggak tahu tanggalnya, belum nggak tahu. Makanya saya sudah begitu Bu Ernawati ditangkap kan, saya sudah menyurati nih ke Propam Polda Sulsel, ya, ke bagian krimumnya supaya menindaklanjuti surat Propam Polda Sulsel itu. Responnya? Belum ada respon gitu. Oke. Pak Arianto bagaimana? Saya kira itu bisa dilihat ya Pak ya. Kan katanya begitu. Bapak mendingan itu datanya saja kalau memang dihentikan kapan dihentikannya. Karena kan kalau dari Polda Pak, bisa kita, Pak? ya boleh Pak. Sekarang kan memang itu yang diminta. SP3-nya belum ada. Nah, saya nggak ngerti ya. Terima. Tapi kalau dia bilang SP3, Bapak kejar. Tanya ini. Sekarang ini gini ya Pak. Saya sendiri sebagai penasihat ahli Kapolri, kita ingin klarifikasi yang jelas kepada masyarakat. Kalau ada kekurangan ya sampaikan gitu. Sehingga nggak seperti sekarang ini akhirnya saling tuduh-menuduh kan. Ini seperti ini tuduh-menuduh kan jadinya gitu ya. Dan saya juga tidak menyalahkan laporannya yang itu tadi polisi dicemarkan kemudian ditindaklanjuti ibu ditangkap. Saya tidak menyalahkan karena itu unsur pidananya jelas telak ada gitu kan. Ada orang mengadu, kemudian buktinya ada. Nah, tapi di sisi lain juga tindak-tindak yang kurang benar yang itu betul-betul diperbaiki gitu loh. Ini contoh daripada ini sisa-sisa masa lalu lah. Tapi kalau Ibu Erna sudah tersangka, gitu. gelar perkara khusus masih bisa dijalankan kan ya Pak? Kalau untuk kasusnya dia sih enggak menghambat itu. Ini dan dua kasus berbeda. Di satu sisi polisi dulu dituduh mal praktek lah kita kira gitu kan, mal praktek itu. Di sisi lain ibu itu juga melakukan pidana yang menghambat untuk perbaikan nama polisi. Jadi dua-duanya ditangani secara transparan gitu. Saya kira memang harus begitu. Jadi gitu. Saya juga ingin mungkin sedikit dari Pak Arianto ya. Dugaan penganiayaan Pak, ya kan? Namanya yang bersangkutan sudah ditangkap ya Pak ya. Almarhum ini kan sudah ditangkap. Artinya ya nggak mungkin lah dia dianiaya oleh orang lain. Otomatis kan dugaan tersebut dilakukan ya oleh orang yang ada di sekeliling dia. Statusnya sudah ditangkap ya berarti anggota polisi pada saat itu. Betul. Boleh Pak penganiayaan dilakukan terhadap teorinya Pak. Ini kita harus melihat ya antara teori dan praktek di lapangan. Ya. Polisi itu kalau bertindak ya, kalau mencari keterangan nggak boleh disiksa kan gitu, apalagi sejak KUHP itu ada kan. Makanya yang namanya diperiksa polisi itu ada ruangan khusus, kemudian bisa disaksikan dari luar. Itu untuk menjaga jangan sampai pemeriksaan oleh polisi itu pakai tekanan-tekanan di lapangan. Tetapi prakteknya Pak sulit sekali untuk menghilangkan gitu kan, karena kadang-kadang anggota di lapangan juga saking nggak bisa mengendalikan emosi, masih banyak terjadi itu. Walaupun sekarang makin berkurang itu gitu kan. Bahkan sampai kehilangan nyawa begitu Pak, dugaan dari keluarga. Ya tidak sedikit yang kayak gitu. Itu memang terjadi itu pada masa lalu ya, tapi belakang ini semakin berkurang ya, tapi tidak langsung hilang, tapi mungkin masa 1-2 masih ada. Gitu. Jadi makanya itulah dengan adanya medsos ini sekarang makin kelihatan sekali Pak, akan apabila terjadi penyimpangan dengan cepat bisa langsung disebar kan gitu kan. Jadi medsos di satu sisi bagus juga itu untuk memberikan kontrol masyarakat gitu. Tapi sisi lain itu jadi senjata yang makan tuan kalau caranya salah gitu. Iya gitu. Oke. Gini, ada pedoman keputusan bersama kan tentang pasal-pasal terkait Undang-Undang ITE. Itu tahun 2021 itu yang tanda tangan Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri. Maksud saya harusnya kan penerapannya harus berpedoman sama itu, Pak Arianto. Apa sih pedoman? Boleh kita ketahui? Nah, jadi di pedoman itu kalau pasal 27 ayat 3 katanya kan disangkakan, itu ada banyak itu uraiannya. Nah, jadi misalnya salah satunya nih, misalnya kalau memang itu merupakan suatu fakta, ya kan, fakta yang diupload di media sosial, nah itu tidak bisa. Jadi itu harus diselesaikan dulu fakta itu harus dilihat. Baru mentersangkakan. Baru mentersangkakan yang disangkakan Undang-Undang ITE itu. Nah makanya saya heran kenapa polisi nggak mendahulukan itu gitu loh. Nah, jadi proses penangkapannya ini yang perlu saya itu cepat sekali prosesnya. Ya, pada tanggal 24 Februari itu kan Bu Ernawati dapat undangan mediasi terhadap laporan ini, terhadap 3 laporan ini. Kemudian? Mediasi mau restoratif justice. Bu Ernawati datang, tetapi pelapor nggak ada yang datang, nggak ada yang hadir. Bagaimana mau mediasi seperti itu? Ya kan? Nah, lalu kemudian di tanggal 27 Bu Ernawati itu dapat surat pemanggilan saksi kan. Nah, pengacara kita tipu kuasa udah bilang bahwa mohon dipanggil untuk tanggal 6 Maret karena kami pada saat itu nggak bisa mendampingi.
Itu hal yang biasa itu. Oke. Ya kan, menyesuaikan waktu, kami minta 6 Maret. Ya. Jadi artinya Bu Ernawati juga beranggapan tidak ada pemeriksaan tanggal 28. Ya. Karena surat 27 mau diperiksa Dianggapnya tanggal tidak 28. Nah, jadi ini perlu saya klarifikasi. Nah, 28 Bu Ernawati saat itu berada di luar, tapi polisi sudah ada sekitar kurang lebih 20 orang di rumahnya. Ya kan, yang mengatakan itu adalah tetangganya. Dan sama sekali tidak ada kuasa hukum juga di situ ya. Tidak ada. Kita coba menghubungi, kenapa ada polisi di rumahnya, Ya. tapi tidak direspon Oke. oleh penyidik kan. Akhirnya Bu Ernawati ketakutan tidak pulang ke rumah, dia langsung ke Jakarta. Jaga kabur atau seperti apa? Nah, dianggap kan kabur melarikan diri. Ya. Masa sih nanganin perempuan 20 orang ke rumahnya? Perempuan loh ini, dan Bayangkari. Oke. Apa salahnya tinggal bilang ke suaminya, Pak ayolah tolonglah dibawa istrinya. Kan bisa atau seperti itu. Ya. Dia bukan teroris, bukan koruptor. Gitu, kenapa harus Dia 20 bagian dari orang? institusi. Bagian dari institusi. Iya, oke. Tinggal digandeng aja lah gitu kan. Iya, iya. Nah, dia ke Jakarta lah tuh. Ya, tanggal 1 dari Jakarta dia. Tanggal 2 saya bawa ke LPSK. Melaporkanlah ke LPSK kan. Oke. Tanggal 3 kita mau melapor ke Kompolnas. Tapi Di Kompolnas lah kami Bu Ernawati ditangkap, didatangi oleh Polda Sulsel. Status Jadi saat ini ditahan atau ditahan. ditahan? Jadi ditangkap itu di kantor Kompolnas. Kompolnas. Kami lagi istirahat karena terjeda istirahat sholat Jumat kan. Ya, baik. Nah, jadi ditangkap di situ. Baru kami sama-sama ke Mabes, diperiksa lah di situ di Mabes. Baru jam 7 malam dibawalah ke bandara. Oke, diterbangkan ke Polda Sulsel. Diterbangkan. Pak, Kompolnas, LPSK sudah datang ya Pak. Mungkin Ya. penasihat Kapolri pagi ini mungkin juga Kompolnas belum sempat menyampaikan laporan resmi, langsung ditangkap. atensi mungkin dari Kapolri terkait ini ya Pak ya mungkin. Kalau Pak Kapolri kan kemarin baru talk show juga dengan TV One, dengan Iya. Kompas kan mengatakan beliau kan pokoknya dia akan bersih-bersih di lingkungan polisi gitu ya. Kalau menurut saya dengan kejadian ini juga merupakan satu contoh lagi lah bahwa di dalam teorinya begitu, pengarahnya begitu, tapi praktek di lapangan kadang-kadang masih belum sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pimpinan. Perlukah mungkin Kapolri memberikan atensi untuk memeriksa 3 orang yang Ya, terlapor? saya yakin pasti nanti akan dilakukan pemeriksaan internal juga, Pak. Pasti. Saya seiring dengan perkembangan kayak gini ya, pasti Kapolri nggak mau kehilangan muka lah. ya karena Pasti sudah menjadi pasti perbincangan beliau oleh akan mempunyai atensi ini supaya ini tangani secara transparan, gitu ya, sehingga tidak terjadi sampai itu saling menuduh itu tadi ya. Gitu, clear begitu ya dan ini saya masalahnya. pikir ya, ini kejadian ini saya senang diundang sini karena saya bisa ingin menyampaikan inilah contoh ya gitu bahwa apabila kita itu tidak transparan dan kita masih membiarkan anggota yang di lapangan yang berlaku tidak benar dan kemudian tidak ditindak, itu akibatnya seperti ini. Tapi di sisi lain juga ya dari masyarakat itu jangan sampai terjebak oleh itu tadi, jebakan medsos itu tadi. Itu senjata paling ampuh, Harus tapi ada biasa batasnya makan juga. tuan Iya, itu. betul. Ini karena ibu itu sayangnya ya beliau menjebak diri sendiri dengan memuat TikTok yang isinya menyerang polisi. Sementara polisi lagi ajakan baik-baik. percuma lapor. Ya, yang kedua ini istilahnya tadi memfitnah ya. Jadi menuduh orang begitu, kemudian apa tuh ternyata apakah benar apa tidak kan harus dibuktikan. Nah, tapi mau dibuktikan dulu nggak mau diotopsi. Nah, itulah jadi kayak gitulah. Ini saya kira nih Bukan cuma diotopsi, Pak. Ada surat penolakan otopsi. Jadi keluarga tidak menolak. yang saya terima gitu. Kan Polda kan mengatakan ini nggak bisa dilanjutkan karena nggak bisa diotopsi. Kan masuk akal juga kan. Memang masalah ini bisa ada titik temunya juga. Bisa, ya. tapi saya kira dengan nantinya transparansi yang baik itu. Terima kasih. Ya yang pasti beginilah Terima kasih, terakhir Bang ya, terakhir. Saya mau klarifikasi juga, katanya kan Bu Ernawati nyari dana, nyari uang lah dengan Tito, itu tidak benar sama sekali ya, Bang. tidak benar. Jualan pun itu baru kali ini dia berjualan ya. Baik. Gitu. Terima kasih Bang Rapen Sinaga atas waktunya hadir. Pak Arianto, terima kasih. Pak Arianto tadi terima kasih. Terima kasih. Dan kita tunggu ya perkembangan nanti seperti apa kasus ini ya.